Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Nah, kita ketemu lagi pada kelas KF ya. Hari ini kelas kita cuma 1 jam saja karena seperti yang tadi sudah kita diskusikan. Nanti kita gantian 25 orang, 25 orang, 25 orang dan sisanya. Tapi semisal nanti di sesi kedua nggak ada yang datang ya berarti ya udah itu aja. Oke. Oh, iya kemarin hari Minggu kemarin saya nggak bisa Mbak Uni, tiba-tiba. Jadi ada agenda tiba-tiba, maaf ya. Nanti insya Allah saya gantilah gimana caranya. Nah, sekarang kita kemarin kita sudah belajar macam-macam ya. Kemarin kita sudah belajar matriks, eh, tentang matriks itu apa, jenis-jenisnya apa, penjumlahan matriks, pengurangan matriks. Masih ingat ya teman-teman ya? Kayaknya sudah lama gitu ya seminggu yang lalu. Terus habis itu perkalian matriks. Ya saya harap teman-teman masih ingat. Coba sih kita ulangi sebentar. Kalau misalkan saya punya matriks 2 kali 2 misalkan ya. Aduh, besar banget tulisannya. 1, 2, 3, 4. Ini misalkan adalah A. Matriks A sama dengan ini. Terus saya punya matriks B sama dengan 2, 0, 1, 6. Aduh. Gini ya misalkan ya. Misalkan terus saya matriks A saya tambahkan dengan matriks B. Berarti caranya ini gimana? Ayo, bagaimana caranya? Kecil banget, masa sih kecil? Ya, menghemat space. Saya besarin. Iya, yang angkanya atas kecil banget ya. 1, 2, 3, 4. Aduh, tidak terkontrol kalau besar sama sekali tidak. Aduh, tadi berapa angkanya? Saya ganti ya yang matriks B-nya, belum saya ingat-ingat sudah saya hapus. Coba 2, 0, 6, 4. Oke. Nah, kalau misalkan saya punya matriks A, ada soal nih. Matriks A ditambah matriks B, berarti bagaimana? Kita hanya menjumlahkan elemen-elemen matriks. Elemen itu kayak angka-angka yang di dalamnya ini ya. Elemen-elemen matriks dari matriks A sama matriks B cuma dijumlahkan aja, tapi yang dijumlahkan adalah yang tempatnya sama. Jadi yang di ujung atas ini, kiri atas, berarti kan 1, saya tambahkan dengan 2 ya. Ini berarti di sini 3. Nah, terus terserah teman-teman mau geser ke bawah atau geser ke samping kanan, terserah. Nah, geser ke samping kanan ya, 2 ditambah 0 berarti 2. Sekarang kita ke bawah, di sini berarti 3 ditambah 6 berarti 9. Terus yang terakhir 4 ditambah 4 berarti yang sini 8. Jelas ya kalau penjumlahan seperti ini. Jadi otomatis aturannya kalau penjumlahan itu berarti matriksnya ukurannya harus sama. Jumlah kolom sama jumlah baris dari dua matriks yang kita jumlahkan itu harus sama. Nah, sekarang kalau misalkan soalnya diganti A dikurangi B misalkan. Bagaimanakah? Berarti sekarang kita coba yang pojok-pojok dulu ya. 1 dikurangi 2 berarti sama dengan min 1. Ke bawah misalkan tadi kan ke samping, sekarang kita ke bawah. 3 dikurangi 6 berarti min 3. Habis itu 2 dikurangi 0 tetap 2. 4 dikurangi 4 jadinya 0. Nah gitu ya teman-teman ya. Sama dengan penjumlahan, kalau pengurangan ya caranya sama, cuman kalau tadi dijumlah sekarang dikurangi, aturannya juga sama.
Berarti dua matriks yang kita kurangi itu ukurannya harus sama. Kalau ukurannya nggak sama berarti nggak bisa. Gitu ya. Nah, sekarang kalau misalkan matriks A saya kalikan 3. Misalkan saya punya 3 kali matriks A. Berarti harus saya apakan matriks A itu? Ini perkalian matriks dengan bilangan real. Kalau ada perkalian matriks dengan bilangan real seperti ini, kan matriks A kan ada anggotanya 1, 2, 3, 4 itu ya. Nah, berarti seluruh masing-masing elemen dari matriks A. Selamat malam Mbak Lilis. Nggak apa-apa, barusan mulai kok. Setiap elemen dari matriks A kita kalikan 3. Berarti itu kan 1, 2, 3, 4. Berarti 3 kali 1. 3 kali 1 berarti 3 ya. Terus habis itu 3 kali 2 berarti 6. Ingat tempatnya jangan sampai ketukar-tukar. 3 kali 3 9. Terus habis itu 3 kali 4 12. Nah, ini cuma mengingat kembali, kan kita minggu lalu sudah bahas ini. Oke. Itu kalau perkalian. Kalau perkalian dengan bilangan real. Sekarang kalau misalkan perkalian matriks dengan matriks. Kalau misalkan saya punya A kali B. Nah, gimana caranya? Ini ya kemarin yang agak bingung-bingung gimana gitu. Bagaimanakah caranya? Ingat baris dikalikan kolom. Baris kali kolom, baris kali kolom. Misalkan sekarang saya mau mengalihkan baris pertamanya kolom A, matriks A, baris pertamanya matriks A dengan kolom pertamanya matriks B. Cara ngalikannya elemen pertama kali elemen pertama, elemen kedua kali elemen kedua. Berarti sekarang kita kalikan itu baris pertama ya, barisnya ini, kolomnya ini. Nah, berarti yang kita kalikan dulu 1 dikalikan 2. Saya tulis titik aja biar nggak kepanjangan. 1 saya kalikan di kolom ini kan yang pertama kan 2 kan, di kolomnya si B. Terus baris kali kolom. Terus 2 ditambah, kita geser lagi 1 yang untuk yang di A. 2 dikalikan 3A itu maksudnya 3 kali matriks A. Jadi semua elemen yang ada di dalam matriks A, semua bilangan-bilangannya itu dikalikan 3. Jadi kan matriks A kan elemennya 1, 2, 3, 4. Berarti 1 kali 3, 2 kali 3, 3 kali 3, 4 kali 3. Gitu ya. Sekarang balik lagi ke yang tadi. Ini kan berarti 1 kali 2, 2 kali 6. Oke. Ini kita hitung yang baris pertama dulu ya. Ini terus kita geser. Kita hitung yang kolom. Jadi baris kali kolom, sekarang kolom keduanya matriks B. Berarti 1 kali 0 ditambah 2 kali 4. Kalau ngitung apa namanya? Kalau ngitung perkalian ini harus cermat. Harus apa ya? Harus teliti gitu loh. Oh iya kah? Tadi cuman sekenanya aja. Terlalu cerah ya kalau hijau ya. Kita ganti jadi biru. Nah, sekarang kalau itu sudah selesai. Suaranya nggak ada. Yang lain dengar suara saya nggak? Oh ada. Saya langsung panik kalau misalkan ada yang bilang suaranya nggak ada. Soalnya saya takut laptop saya yang rusak kayak yang gitu. Atau mikrofonnya atau apa nggak tahu. Ada ya? Oke, oke. Nah, sekarang karena baris yang pertama sudah selesai, sekarang kita kita sekarang ngerjakan yang baris kedua di matriks A. Nah, balik lagi kalau misalkan kayak gitu, berarti kita balik ke kolom pertama matriks B. Jadi sekarang 3 kita kalikan 2. Aduh, tulisannya 3. Aduh.
3 saya kalikan 2, itu kali ya, titik ini maksudnya. Nah, ditambah 4 dikalikan 6. Nah, terus habis itu karena ini udah selesai, sekarang kita ganti ke sampingnya sini. Berarti itu 3 dikalikan 0. Aduh. Susah banget bikin titik. Ditambah 4 dikalikan 4. 4 dikalikan 4. Nah, jadi baris kali kolom, baris kali kolom. Nanti posisinya juga lihat-lihat baris sama kolomnya. Jadi kalau misalkan baris 1 dikalikan kolom 1 berarti dia posisinya 1,1. Baris 1 kalikan kolom 2 berarti 1,2. Dan seterusnya. Pokoknya pesan saya, pesan sponsor. Pesan saya kalau ngerjakan matriks, perkalian matriks ya, harus hati-hati. Soalnya ini ketelitian itu penting sekali di sini. Saya juga kadang-kadang masih sering keliru kok. Berarti yang sekarang kita hitung yang pertama dulu ya, yang ini. 1 kali 2 ditambah 2 kali 6, berarti 2 ditambah 12, berarti 14. Terus habis itu yang bawahnya 3 kali 2 ditambah 4 kali 6, berarti 6 ditambah 24 ya. 30 berarti. Sekarang yang sebelah sana. 1 kali 0, 0 ditambah 2 kali 4, 8. 3 kali 0, 0 ditambah 4 kali 4, 16. Seperti ini 16. Gitu ya teman-teman ya. Ini materi minggu lalu kok. Aduh. Oke. Terus habis itu, nah sekarang kan kita sudah ini yang sudah review ya, sudah selesai materi minggu lalu seperti ini intinya. Terus hari ini kita nanti mau belajar sesuatu yang baru. Ini baru dan seru, penuh misteri. Sebentar, tadi slide berapa ya? Nah, kita belajar determinan tadi, kayak bukan ini sih. Nah, kita sekarang belajar determinan matriks. Kemarin kan minggu lalu kita sudah bahas penjumlahan matriks, pengurangan matriks, perkalian matriks dengan bilangan real, maksudnya perkalian matriks dengan cuman angka aja 1, 3A, 3 kali matriks A, 3 kali matriks B, maupun perkalian matriks dengan matriks, kita juga sudah belajar ya. Nah, sekarang determinan matriks. Determinan matriks, bla 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 itu ya, dibaca sendiri. Didefinisikan sebagai selisih antara perkalian itu. Nah, determinan matriks itu sebenarnya seperti apa sih? Kayak gini sebenarnya. Determinan matriks itu nulisnya seperti ini. Oh iya, ada lagi transpos ya kemarin ya, yang baris jadi kolom. Kalau ada matriks A, saya transpos berarti A dikasih T kecil di atasnya. Itu tandanya adalah A-nya ditranspos, kayak dibalik gitu. Yang tadinya jadi baris, sekarang jadi kolom. Itu ya. Nah, sebenarnya determinan itu seperti apa? Determinan itu kalau misalkan seperti ini loh. Jadi misalkan kita punya A kali B ya, sama dengan C. Ini kalau misalkan gini, kalau bilangan biasa ya, saya tulis huruf kecil. A kali B, ini bilangan biasa, bukan matriks ini AB-nya. Sama dengan C. Kalau saya ingin mencari B, berarti sama dengan berapa? A dikali B sama dengan C. Berarti B-nya sama dengan apa yuk? Hati-hati. Kalau A ditambah B, B-nya sama dengan C dikurangi A. Kalau A dikalikan B, berarti B-nya sama dengan C dibagi A. Hati Mbak Heni. C dibagi A. Mbak Heni kurang teliti. Nah, gini. Oke? Gak apa-apa. Kalau lupa-lupa wajar. Kan soalnya kita udah lama gak bahas ini. Jadi B-nya sama dengan C per A. Kalau untuk matriks, nggak ada aturan seperti itu. Jadi kalau untuk matriks kita pakai namanya determinan.
Jadi nggak ada yang kayak C per A per apa ya, matriks itu nggak bisa ada di bawah. Jadi nggak bisa kita tulis misalkan ini misalkan matriks ya yang saya tulis huruf besar. Matriks B sama dengan matriks C per A. Nggak ada seperti ini. Yang ada adalah matriks C dikalikan determinan dari matriks A. Jadi matriks itu nggak bisa di bawah, nggak bisa ada di bawah gini, nggak bisa. Satu per matriks A nggak ada ceritanya. Nah, untuk itulah kita belajar determinan. Oh, selamat malam Mbak Fitriani. Masih bisa masuk gini loh, ini udah 25. Tapi nggak bisa lebih ya. Cuman pas 25 orang aja berarti ya. Baiklah, tidak apa-apa. Oke. Nah, determinan matriks ini itu tadi kita tulis ini ya. Kayak nilai mutlak dari A. Tapi A-nya matriks. Berarti itu bukan nilai mutlak, tapi itu determinan. Kalau misalkan A-nya bukan matriks, misalkan A-nya cuma A biasa, berarti itu nilai mutlak. Tapi kalau A-nya yang di dalam pagar itu adalah matriks, berarti itu adalah determinan. Nah, determinan ini prosedurnya kalau kita ngerjakan itu ada macam-macam. Tergantung ordo dari matriks itu. Ordo itu berarti apanya, ukurannya. Kalau satu lagi coba masuk yang di dalam. Bentar satu. Oh gitu. Wow. Terus kita taunya kalau maksudnya gini, kalau misalkan di luar sana ada teman-teman yang belum masuk ya, tapi pengen masuk. Dia tahu nggak kalau yang di dalam kelas itu sudah 25? Suaranya mana? Deng 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 deng. Oh gitu. Berarti kalau ada yang mencoba masuk, nggak bisa dong ya? Yang di dalam mental, kasihan dong yang di dalam. Yang sudah masuk. Rebutan berarti. Atau digilir aja, jadi yang sesi pertama siapa sampai siapa, yang sesi teknis lah itu ya, terserah Mbak Nina. yang sesi kedua siapa sampai siapa gitu maksud saya, tapi terserah nanti diatur sama ketua kelasnya kayak apa nanti enaknya. Nah itu, oh Mbak Nina ini jangan-jangan mental. Oh enggak kok, tetap 24. Oke, nah sekarang kita belajar tentang determinan matriks ya. Sebenarnya kalau untuk ujian nasional itu kayaknya loh ya, tapi kayaknya yang keluar tuh hanya ordo 2x2, tapi saya belum ngecek lagi kemarin yang untuk apa namanya, soal-soal UAN-nya seperti apa. Oh, kemarin UTS kita yang bab 1 sampai bab 3 itu saya ambil dari soal UAN loh, kecuali nomor 5. Nomor 5 itu saya ambil di buku. Tapi yang nomor lainnya itu saya ambil dari soal ujian nasional. Jadi nanti kalau misalkan teman-teman ujian nasional ya soalnya seperti itu, kurang lebih, dan bisa lebih gampang. Jadi biasanya kalau ujian nasional itu misalkan kita belajarnya dari skala 0 sampai 10 ya, berarti soalnya biasanya 8. Selalu seperti itu. Oh iya kan kemarin ada pilihan gandanya. Mbak Marini, mikrofonnya Mbak Marini. Biasanya nanti feedback. Oke, terima kasih. Oh, nanti aja deh. Nah, sekarang kita belajar dulu determinan matriks ordo 2x2. Wah, kalau PR nggak perlu pilihan ganda, Mbak Novitri. Kalau UTS perlu sih. Saya tuh pengennya ujian kita itu semirip mungkin dengan soal-soal ujian nasional. Jadi nanti teman-teman tahu seperti apa gambarannya. Gitu tuh. Jadi apa namanya, supaya tahu aja. Ya cuman gitu aja sih. Jadi teman-teman udah ngerti gitu loh. Dengan UTS tuh kita juga apa? Kita juga sudah belajar soal-soal ujian nasional yang tahun-tahun kemarin. Yang tahun-tahun kemarin tentunya nggak mungkin lah itu nanti keluar. Nggak ngerti sih, tapi biasanya ada yang kembar gitu tuh, nggak tahu. Jadi ya begitulah. Oke, sekarang kita belajar determinan matriks ordo 2x2. 2x2 itu maksudnya barisnya ada 2, kolomnya juga ada 2. Nah, cara ngitung determinannya itu mudah. Jadi determinannya cuman, jadi misalkan ini ya,
determinan A atau ditulis ini tanda pagar di dalam A di dalam tanda pagar. Nah, nulis matriksnya itu seperti ini. Jadi matriksnya juga di dalam pagar. Itu artinya ini nanti ngitungnya dideterminankan. Determinan itu yang ini dikalikan kok sumbu utama sih, apa kemarin namanya ya? Oh, diagonal utamanya dikalikan dikurangi ini yang sebelah sini. Jadi pokoknya yang miring ke kanan dikalikan dikurangi yang miring ke kiri. Ini plus, aduh, nggak usah, teman dulu. Jadi AD dikurangi BC dikalikan ya. Oke, sekarang kita coba, itu ada soalnya. Kalau misalkan saya punya matriks P 2 min 6 1 3, determinan dari matriks P adalah otomatis diagonal utama dikalikan 2 kali 3 ya. 2 kali 3 kan diagonal utamanya ini. 2 kali 3 dikurangi, ini selalu dikurangi ya teman-teman yang di sini, selalu dikurangi 1 kali min 6. Nah, 2 kali 3 kan 6, dikurangi 1 kali min 6 juga min 6 kan. Minus ketemu minus, berarti 6 dikurangi min 6. Jadinya adalah sama dengan ini, 6 plus 6. Jadinya 12. Gampang kan? Ada pertanyaan nggak? Atau perlu contoh lagi? Jelas semua ya? Coba sih contoh satu lagi wes, nggak apa-apa. Misalkan saya punya matriks ini salah, matriks C misalkan. Ordonya 2 kali 2 ya. Misalkan saya punya 3 5 2 1. Kalau misalkan saya mau menghitung determinan dari matriks C, bagaimanakah? Berarti diagonal mungkin enggak mis pakai, oh mungkin saya ganti 1/2 yang ini. Biar seru ya. Mungkin. Jadi matriks itu di dalamnya bisa apa saja, bisa 1/2, bisa 0,0, bisa bilangan minus. Bisa juga matriks lain, tapi nggak akan diajarkan di SMA. Jadi ada loh matriks ya kayak gini, matriks di dalamnya tuh matriks juga, matriks yang ini matriks, pokoknya matriks yang lebih kecil. Tapi itu biasanya orang-orang yang kayak belajar komputer yang pakai itu. Saya nggak pakai itu, jadi saya nggak tahu. Nah, sekarang misalkan saya punya matriks C 3 2 5 setengah ya. Ini kasih pecahan setengah. Nah, berarti determinan dari matriks C adalah tetap diagonal utamanya, berarti diagonal utamanya kan yang ini. Yang ini kan ya. Nah, berarti diagonal utamanya 3. Itu kita kalikan dulu ya, dikalikan setengah. Dikurung aja biar nggak ketukar-tukar. Biar kita teliti. Dikurangi diagonal yang satunya. Ini. Dikurangi 2 kali 5. 3 kali setengah berapa, ayo? 1,5. Sip. 1,5 berarti dikurangi dengan 2 kali 5 10 ya. Oke, sama dengan 1,5 kurangi 10. Nah, benar. Hati-hati, 1,5 kurangi 10 loh. Minus, jangan lupa minusnya. Minus kan soalnya besaran 10 sama 1,5. Minus 8,5. Berarti determinannya adalah ini. Determinan itu cuma satu angka. Jadi cuma satu angka, minus 8,5 atau minus 5 atau 0,1 atau 2. Jadi determinan itu hasilnya bukan matriks lain, enggak. Tapi determinannya itu cuma satu angka aja.
gitu ya. Terus balik lagi ke slide 28. Oh ya, kita lanjut berarti. Nah, ini ada matriks urut 3x3. Nah, setelah saya baca di bukunya teman-teman itu ternyata ada, tapi gimana ya? Ya nggak apa-apa sih kita pelajari. Tapi saya belum cek apakah ini keluar atau enggak di ujian. Yang penting sekarang tujuan kita di sini adalah supaya kita belajar. Jadi saya nggak tahu nanti ini keluar atau enggak, tapi yang jelas kita pelajari dulu. Ini agak bulat. Saya juga kadang-kadang masih salah, nggak masalah. Nah, ini adalah metode Sarus. Kalau tadi kan determinannya matriksnya cuman 2 kali 2 ya. Kok bisa 1,5? Oh, sorry. Kelewatan. Ya, balik lagi. Bentar. Whiteboardnya yang mana tadi? Oh, ini. Nah, ini kan 3 kali setengah kan? Berarti 3 kali setengah. Tiganya kan kalau misalkan kita tulis ya, berarti kan 3/1. Kalau teman-teman masih bingung, dikalikan 1/2. Atas kali atas, bawah kali bawah, berarti 3. Lele. 3 ya begitu. 3, bawahnya kan per 2. Jadi 3 dibagi 2. 3 dibagi 2 kan berarti 1,5 Itu ya Mbak Novi ya. Siapa tadi yang ngomong? Oh, iya Mbak Novi. Mbak Novitri. Sudah jelas kan ya? Semoga jelas. Oke, sekarang lanjut lagi ke yang tadi ya metode Sarus. Aduh, gimana ini? Nah, metode Sarus ini kalau tadi kan determinan untuk matriks 2 kali 2. Metode Sarus ini mirip yang kayak tadi. Jadi diagonal utama dikurangi diagonal yang satunya. Tapi matriksnya 3 kali 3. Nah, tapi prinsipnya sama, tetap kita yang miring ke kanan dikurangi miring ke kiri. Tapi jangan bingung. Nah, jadi kayak gini. Kalau ordo 3 berarti kan ini barisnya sini ada 3. P, Q, R kan berarti 1, 2, 3 ya. P-nya 1, Q-nya 2, R-nya 3. Terus ke bawahnya ada P, S, P berarti juga 3. Berarti di sini ada 3. Ke bawahnya juga ada 3. Nah, itu kalau yang 3 kali 3 ini kita nggak bisa pakai cara yang tadi. Jadi kita nggak bisa langsung yang kayak ini, diagonal utama dikurangi yang ini. Nah, terus ini yang gimana? Terus yang ini, terus yang ini, terus yang ini. Jadi nggak bisa pakai cara yang tadi. Cara yang tadi itu hanya berlaku untuk matriks 2 kali 2. Aduh, saya jadi kayak buru-buru banget ngomongnya cuma 1 jam jadinya. Kayak naik kuda. Tenang. Oke. Berarti yang harus kita lakukan itu begini. Nah, kalau ada matriks ordo 3 kali 3, terus teman-teman disuruh mencari determinannya. Yang determinan apa? Ya, determinan. Kok sampai bingung sih saya. Nah, terus teman-teman disuruh mencari determinannya, itu caranya begini. Jadi, yang kolom 1 sama kolom 2-nya matriks itu teman-teman tulis lagi di sebelah kanannya matriks yang kita punya. Jadi seperti ini kan, PSV-nya tetap ada di sebelah kanannya gitu loh. Ini di bukunya teman-teman juga ada kok, jadi nggak perlu dicatat lagi, cuman tinggal dilihat di bukunya. Tapi kalau yang nggak punya bukunya atau yang belum datang bukunya, bisa menyimak sama-sama sekarang. Nah, ditulis lagi tuh gunanya apa? Supaya semua elemen dari matriks itu punya diagonal. Ya kan? Terus misalkan ada teman-teman ada yang tanya, lah terus S di sini ini nggak punya temen dong. Nah, S di situ itu kan kita pindahin ke sini. Jadi dia punya teman. Nah, setelah kita pindahkan ke kanannya itu, apa yang kita lakukan? Kita tarik lagi diagonal. Ini kan diagonal pertama PTX ya. Ini diagonal yang asli yang matriksnya punya kan. PTX ditambah QV ditambah RSTW. RSW, RSW. Nah, sekarang ada yang ke bawah, ada yang ke atas. VTX, WUP.
inilah itu apa, x as key. Nah gampangannya diagonal yang arahnya ke bawah itu semuanya positif, ini plus ini plus ini plus. Diagonal yang arahnya ke atas itu semuanya minus minus minus. Jadi kayak apa? Jadinya kayak ini. Panjang ya, kayaknya panjang, tapi ini gampang tapi panjang, terus kita harus teliti kayak gitu loh. Tapi nggak susah, matriks itu kayak gitu. Biasanya teman-teman itu dapat jeleknya kalau matriks itu karena nggak teliti. Jadi bukan bukan karena lupa tapi ngitungnya salah. Caranya benar tapi hasilnya salah. Soalnya emang banyak yang terus dihitung, tambah kurang kali-kali. Nah, jadi yang ke bawah itu yang ke bawah semuanya plus dikalikan ya, P kali T kali X ditambah Q kali U kali V ditambah R kali S kali W dikurangi yang ke atas. Nah, ini perlu diperhatikan bahwa metode Sarus tidak berlaku bila matriksnya berurut 4 kali 4 atau yang lebih tinggi. Jadi, kalau kita mencari determinan matriks itu, ukuran matriksnya itu sangat berpengaruh sama metode yang kita pakai. Jadi, kalau yang tadi kan 2 kali 2 gampang ya, diagonal utama dikurangi yang ke diagonal satunya, cuma gitu aja. Nah, kalau sekarang matriksnya 3 kali 3, kita harus pakai metode ini. Sama nanti ada metode satu lagi. Sama, ya, kalau nanti 4 kali 4, beda lagi caranya. Tapi enggak kita bahas. Susah lah, saya aja nggak tahu kalau 4 kali 4 pakai apa, pakai software. Nah, metode, kok sudah ini. Kita contoh soal dulu ya, kalau gitu ya. Misalkan saya punya matriks lagi, sama dengan, ntar angkanya saya tak ngawur, 5, 1, angkanya kita kecil-kecil aja ya, supaya gampang gitu nih, 3, min 2, 1, 2, min 1, 0 misalkan. Nah, misalkan saya punya matriksnya ini. Terus teman-teman disuruh mencari determinan dari matriks A. Apa yang harus kita lakukan? Pertama yang harus kita lakukan adalah memindahkan. Tapi kalau misalkan dua kolom yang di kolom 1 sama kolom 2 ini saya tulis lagi di sebelah kanannya matriks A, bukan berarti matriksnya sekarang nilainya jadi itu loh ya. Enggak, matriksnya ya tetap ini yang kita lihat ini. PTX sama dengan P kali T kali X, Mbak Mari ini. Jadi PTX itu sama dengan P dikali T dikali X. Nah, jadi yang pertama adalah kita tulis dulu kolom pertama sama kolom kedua ya. 5, 1, 0. Terus yang sebelahnya 3, min 2, 1. Sudah ya? Oh ya sudah. Nah, terus kalau kita sudah selesai, sekarang kita rumuskan. Sekarang kita garis diagonalnya. Ini diagonal yang ke sini. Ini temannya ini. Supaya biar nggak lupa aja sih. Ini temannya ini. Terus kita cari lagi yang warna apa ya? Kelihatan nggak biru mudanya? Jelek banget. Aduh, warna apa ya? Biar kelihatan tebel. Ini kali ya. Terus, bentar. Nggak pas warnanya, nggak kelihatan. Hijau tua lah. Nah. Terus ada yang warnanya nggak jelas itu, yang ke atas sama ini. Coba kita hitung yang pink dulu ya. Yang pink itu yang ke bawah. Nah, yang ini tuh semuanya positif. Ini semuanya positif. Ini positif. Kalau saya lebih suka saya coretin dulu biar nanti kita nggak lupa. Negatif. Oke. Nah, berarti kita cari dulu kan. Ini kan berarti 5, yang pink yang pertama ya, 5 kali min 2 kali 0 kan. Tulis dulu 5. Teman-teman boleh tambahkan kurung misalkan dirasa perlu, tapi kalau misalkan merasa nggak perlu ditambah kurung karena itu nggak merubah arti, karena bagaimanapun kan perkalian itu diselesaikan lebih dulu ya, jadi nggak masalah.
ditambah, sekarang ping yang kedua, 3 min 1. Tapi ini ada yang saya kurung, itu karena bilangannya negatif. Jadi biar kita nggak salah, kalau misalkan nanti saya tulisnya seperti ini, misalkan langsung saya kasih titik min 1, nanti takutnya kita nggak teliti terus nanti 3 kurangi 1 gitu loh. Jadi kalau misalkan ada kayak gini, walaupun nggak ada titiknya, itu kita tahu bahwa ini 3 dikalikan min 1. Gitu. Supaya teliti aja sih. Tidak harus. Nah, 3 kali min 1 kali 0. Ditambah, ping yang terakhir, berapa? 2 kali 1 kali 1. Udah ya? Yang ping sudah selesai. Sekarang kita hitung yang ke atas. Dikurangi, karena yang ke atas kan minus 0. Aduh, kenapa sih mouse-nya hari ini nggak oke banget. Dikurangi 0 terus min 2 dikalikan min 2 dikalikan 2 dikurangi 1 min 1 5 ya toh, ini kan 5 dikurangi yang terakhir 0 sorry 0 dikalikan 1 dikalikan 1 dikalikan 3 ya. Nah, kalau kita sudah selesai sampai sini, kita tinggal ngitung aja. Nah, sekarang yang pertama, yang ini dulu. Saya tak ganti ballpoint biar jelas. Nah, sekarang yang ini dulu. 5 dikalikan min 2 dikalikan 0. Berarti hasilnya kan semua kalau dikalikan 0, berarti hasilnya 0 ya. 0. Terus sekarang yang kedua, 3 dikalikan min 1 dikalikan 0 lagi. Berarti ini juga 0. Ditambah 2 kali 1 kali 1. Berarti 2. Dikurangi 0. Nah, dari depan udah 0, berarti langsung 0. Dikurangi 1 kali min 1 kali 5. 1 kali min 1 kan min 1. Min 1 dikalikan 5, min 5. Nah, saya kurung lagi. Biar nggak tabrakan minusnya. Dikurangi 0. Ini sudah ada 0 ya. 0 kali 1 kali 3 pasti 0. Nah, dari sini berarti hasilnya 0, 0, 2, min 5. Berarti minus ketemu minus sama dengan plus. Berarti 2 plus 5 ya. Oke, berarti sama dengan 7. Berarti determinan dari matriks A itu tetap 1, 2, 3 ini kolomnya. Jadi yang merah ini nggak ikutan. Dia cuma membantu kita, itu cuma membantu kita aja, tapi bukan berarti matriks A-nya jadi panjang sekarang, enggak. Jadi determinan dari matriks A itu adalah 7. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Ada yang belum jelas kali kaliannya? Rumusnya mungkin. Jelas ya? Alhamdulillah kalau jelas. Kalau jelas kita lanjut ke metode berikutnya. Metode 31. Slide 31. Nah, sekarang ekspansi kofaktor. Ekspansi kofaktor ini gimana ya? Kalau saya kayak saya suka yang mana ya? Saya suka yang ini sih kayaknya. Soalnya matriksnya lebih kecil terus lebih simpel. Cuman ini juga butuh butuh teliti gitu teman-teman. Tunggu. Ini kok gini? M1. Oh. Iya, jadi kalau misalkan
ekspansi kofaktor ini modelnya matriksnya ini kita bagi kecil-kecil, jadi dibaginya bisa gini, ini misalkan ya, terus habis itu saya bagi lagi jadi ini, terus habis itu saya bagi lagi jadi ini sama ini. Jadi kalau kofaktor ini pada dasarnya kita membagi matriks 3 kali 3 jadi yang kecil-kecil. Kalau misalkan jam 10 bisa nggak ya langsung, butuh waktu ya tapi ya untuk apa namanya kayak transisinya, teman-teman langsung keluar, yang satu langsung masuk gitu. Kalau bisa sih jam 10 tet teman-teman yang sekarang masuk keluar, terus yang sesi yang kedua masuk, terus 5 menit kemudian saya mulai, jadi 10 lebih 5 insya Allah ya. Nah kalau kofaktor itu seperti itu, jadi ada yang namanya ada minornya, ada kofaktornya. Bentar, langsung contohnya aja, ini bukan contoh. Saya tuh lihat yang kayak gini ya, lihat yang kayak ini loh, yang kayak ini tuh sampai sekarang masih pusing karena saya nggak suka ada IC-IC deh. ah plus min plus min plus min, langsung contoh aja ya, ada contohnya nggak slide-nya, ini saya lupa. Nah, oh ini nih. Nah, jadi kalau misalkan kita punya matriks, tunggu M nggak, saya cuman nggak suka cara nulisnya, notasi-notasi 1313 itu loh, adjoin, aduh kok jadi susah. Saya ini aja ya, saya tulis aja ya, soalnya saya bingung. Nah, misalkan kita punya matriks ya, kadang-kadang kalau matematika itu kalau misalkan kita lihat notasi di buku itu kadang-kadang malah tambah bingung, padahal sebenarnya nggak sesusah itu, padahal sebenarnya simpel, tapi kenapa matematika itu membuat susah itu saya juga nggak tahu sampai sekarang. Satu nol lima, kenapa sih lima, empat empat. Nah, misalkan saya punya gini ya, misalkan minor kofaktor itu enggak, saya tuh nggak pinter. Cuman mendapatkan kesempatan yang kebetulan tidak banyak didapatkan sama orang lain, jadi kayaknya ada miss ya, maksudnya miss itu salah persepsi. Nah, jadi banyak orang yang bilang, oh kalau sekolahnya misalkan S2 S3 itu berarti pinter. Oh enggak, saya kenal banyak orang yang memang pinter tapi nggak sekolah S2. Saya kenal banyak orang yang nggak pinter tapi sekolah S2, misalkan saya. Sekolah S3 gitu, misalkan saya. Jadi bukan berarti kalau uh, pendidikannya tinggi itu pinter atau lebih baik dari orang lain, enggak juga menurut saya. Cuman saya kebetulan alhamdulillah mendapatkan kesempatan ini. Itu aja bedanya. Jadi nggak ada bedanya sih. Jadi teman-teman tuh sebenarnya nggak perlu berkecil hati. Kalau misalkan teman-teman pengen sekolah lagi nanti setelah lulus paket C, kan bisa masuk ini UT, Universitas Terbuka, atau kalau misalkan kontraknya sudah habis atau bagaimana, karena teman-teman ini sebenarnya posisinya lebih menguntungkan karena bisa ini kan, bisa Mandarin ya, daripada kebanyakan dari kami yang nol nol besar Mandarinnya. Soalnya saya pernah tahu ada mbak-mbak BMI yang lulus dari paket C, nggak ngerti saya gimana ceritanya, terus dia masuk ke kampus saya kuliah S1 bersama-sama dengan anak-anak Taiwan gitu. Keren kan? Full time di NCU, tapi saya nggak ngerti gimana kontrak kerjanya, saya nggak tahu, maksudnya dengan majikannya yang lama saya nggak tahu gimana kok bisa gitu ceritanya. Soalnya saya lihat saya baca di anunya lain itu loh, atau di website, saya baca di internet, tapi saya tuh nggak tahu itu tahun berapa, yang jelas ada seperti itu kan. Dan mungkin yang selanjutnya adalah teman-teman yang sekarang belajar bareng-bareng ini, amin ya. Jadi semangatnya untuk belajar harus tetap ada. Pokoknya belajar itu tidak memandang usia. Umur berapa saja belajar.
Mahasiswa Indonesia yang di sini tua-tua ada loh, yang sebapak saya juga ada, nggak masalah. Ya balik lagi ke sekarang minor cofactor. Iya bersahabat banget, beasiswanya banyak. Misalkan saya pilih kalau minor cofactor tuh gini, jadi kalau saya ya mencari baris yang lebih yang elemennya kecil-kecil. Kalau saya misalkan wis ini aja wis yang tetap ini yang jadi acuan kita ya, baris yang pertama. Tapi teman-teman bisa memilih jadi pakai sarus atau pakai minor cofactor. Jadi nggak harus bisa dua-duanya. Saya nggak akan bilang nanti kerjakan dengan cara minor cofactor, kerjakan dengan cara sarus, enggak, terserah. Jadi ini kita pelajari semuanya supaya teman-teman punya pilihan, punya opsi. Saya nggak bilang harus mengerjakan pakai ini, pakai itu, enggak. Terserah aja. Nah, kalau misalkan kita sudah tetapkan itu sebagai acuannya, sekarang kita kayak bikin matriks lagi yang kecil-kecil. Nah, tapi yang tadi yang acuannya ini nggak kita ikutkan. Jadi misalkan saya tutup dulu yang ini ya. Ini saya tutup. Berarti sekarang kan kita punya matriks kecil min 1, 4, 0, 1 kan. Sama sumbu acuannya itu adalah ini. Jadi sekarang saya punya kalau di sini tuh kalau nggak salah minus, bukan kalau nggak salah memang mulainya minus plus minus. Jadi saya tulisnya begini, minus 1, terus ada matriks ya. Ini emang agak pusing cara ini, tapi enak karena matriksnya kecil-kecil. Udah ya, ini. Terus sekarang kalau ini sudah, kita geser lagi 1. Sekarang yang saya tutup yang tengah. Otomatis acuannya juga geser, acuannya bukan yang ini. Nah, tapi acuannya sekarang yang ini. Nah, berarti kita punya matriks lagi. Ini karena ini plus ya. Walaupun itu 0, saya tulis dulu. Plus 0 dalam kurung matriksnya tinggal 2, 3, 0, 1. Udah ya. Jadi itu kita cuman melihat kayak yang pojok-pojoknya sama sumbunya gitu loh. Terus karena ini sudah dihitung ya. Hilang. Itu berapa tadi itu? 4 ya. Nah, karena yang ini sekarang sudah ya. Sekarang kita geser sumbunya yang terakhir di sini. Mati sama. Tadi berapa ini? 2 ya? Oh, no. 201 ya. Insya Allah. Nah, sekarang kita geser tuh yang ini sumbunya. Nah, otomatis yang jadi sekarang yang ada di pojokannya kan 2 berarti. Karena ini minus, yang di atas ini minus ya. Berarti minus 2, 3, dan 1, 4. Nah, kalau sudah ada kecil-kecil gini, berarti caranya, ini kan berarti ordo 2 kali 2 kan. Jadi kalau misalkan cara minor cofactor ini, intinya adalah mengurangi dari matriks 3 kali 3 jadi ke matriks kecil-kecil. Supaya apa? Supaya kita bisa pakai cara yang pertama tadi, yang ordo 2 kali 2. Ini kan 2 kali 2 kan? Matriks kecil-kecil 3 ini. Berarti diagonal utama dikurangi diagonalnya satunya. Saya kasih dalam kurung ya. Berarti diagonal utamanya kan min 1 kali 1. Min 1 dikalikan 1 dikurangi 0 kali 4. 0 kali 4 ditambah 0 dikalikan ini yang kecil lagi diagonal utama 2 kali 1 ya, 2 kali 1 dikurangi diagonal satunya, diagonal non utama 0 kalikan 3 dikurangi 2, kayak nggak selesai-selesai ya. Gitu matriks ini. 2 kali 4 dikurangi, awas ada min 1, berarti
berarti min 1 kali 3. Sip, insya Allah benar. Bentar lihat dulu sih, coba kita pastikan. Hah? Teman-teman tanda min KIJ tuh salah. Apa saya yang lupa? Iya sih, kalau menurut di materi itu yang ini yang plus, tapi kalau ingat saya kok yang itu minus. Coba kita turuti aja, ini yang plus ya, berarti ini plus, berarti nggak usah saya tulis, yang ini kan plus, yang ini minus, maaf ya soalnya gurunya lupa. Ini minus, ini plus, ini nggak usah pakai tanda. Oke, berarti sekarang langsung kita hitung saja berapa. 1, berarti kan ini 1 ya, ini yang di dalam kurung min 1 kali 1 dikurangi yang ini pasti 0 kan, 0 kali 4, jadi cuma 1 kali min 1 dikurangi, nah ini yang depan-depan sudah 0 kan, yang ini tiba-tiba aja udah 0 kan, yang ini berarti ini pasti 0 ditambah aduh 2 kali 4 8 dikurangi min 1 kali 3 berarti min 3 kan, min 3 saya kasih kurung, kenapa? Karena itu pengurangan biar kita nggak salah nanti ya, biar nggak pilih lah, pokoknya biar teliti. Nah berarti ini tinggal 1 kali min 1 kali 1 1, tapi ada minusnya ya, hati-hati teman-teman, ini kalau saya lihat pasti minusnya ketinggalan. Di PR juga banyak yang minus ketinggalan, sudah benar tapi minusnya ketinggalan. Oh 2 kali 8 minus 3 berarti 8 plus 3 berarti 11 ya, 2 kali 11 berarti min 1 ditambah 22 sama dengan 21. Jadi determinan dari matriks A adalah 21 ini. Begitu. Aduh, kurang 5 menit. Kurang 5 menit padahal saya pengennya ngajarnya sampai inverse. Nah, sampai sini ada pertanyaan nggak? Buru-buru banget. Jelas ya? Kita kurang sedikit lagi sebenarnya. Kita kurang ada nanti namanya inverse sama latihan soal. Cepet banget waktu berlalu, iya. Ya, sampai sini ya. Teman-teman ada pertanyaan nggak? Yang belakang udah nggak tahan ngantuk, kasihan ya. Aduh, gimana ya caranya biar bisa 25? Saya pengennya 1,5 jam gitu loh ngajarnya. Tapi kalau 1,5 jam, nanti yang satunya kemalaman. 22 dari mana? Dari 2 kali 11. 11-nya kan 8 dikurangi min 3. Berarti 8 ditambah 3. Berarti 11. Bener kan? Iya ya. Ini kalau misalkan ngulangin lagi. Kalau masih bingung, tapi yang tadi yang seharusnya yang satunya, yang cara yang sebelum ini jelas nggak? Kalau ini memang agak-agak ruwet gitu, memang harus harus bisa kayak membayangkan yang mana yang jadi acuan, yang mana yang harus di yang mana yang bisa diambil gitu. Ini memang agak ruwet. Kalau misalkan yang metode yang sebelum ini tadi paham, yang sarus, lebih baik nanti kalau ada soal teman-teman pakai yang sarus. Kayaknya yang tadi lebih gampang ya. Kayak yang turun apa diagonal yang ke bawah dikurangi yang diagonal yang ke atas. Kayaknya lebih jelas. Kalau ini memang aku memang agak ruwet. Nah, ini ada Mas Rian. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kita switch dulu ke sesi kedua.
kayak konsultasi dokter aja ada sesi-sesinya. Iya, ini memang agak agak ini ya, agak pusing. Kalau lebih enak pakai cara yang pertama, kita pakai nanti kalau ada soal pakai cara pertama aja. Lebih enak. Oke, sama-sama Mbak Lina dan yang lainnya. Bye bye. Ketemu lagi besok. Sama-sama Mbak Uni. Sama-sama Mbak Lilis dan semuanya. Mbak Puanda, Mbak Fatmawati. Malam juga. Ini yang sesi kedua berapa orang? Siapa ayo sesi kedua ayo. Cuman Mas, kalau cuman Mas Rian aja kita buyar. Bubar, bubar. Sama-sama semuanya. Share-share ya. Saya tahu Laos itu guru karena barusan belajar itu tadi di kelas Cina. Apa ya? Gak usah. Kalau ketemuan ada sesuatu buat missnya, gak usah. Malu lu saya. Sesi 2 sudah masuk kah? Hmm, Mas Rian, Mbak Rina, Mbak Nina, Mbak Alfi, Mbak Vina, Mbak Jiza. Ini semuanya sesi 2 atau tadi masih ada yang sesi 1? Saya tunggu sampai jam 10 lebih 5 ya teman-teman. Nanti jam 10 lebih 5 kita mulai lagi yang sesi 2. Oh, saya kan yang tadi. Cuman Mas Rian aja tak? Waalaikumsalam. Oh, ada Mbak Tinari baru ya? Mbak Tinari. Oh iya, selamat bergabung ya. Banyak yang baru ya. Saya senang kalau tapi kalau misalkan muridnya banyak, berarti masih semangat belajar semua. Alhamdulillah.
Hmm, udah berapa orang ini? 10 orang sama Mbak Nina berarti 9. Selamat malam. Waalaikumsalam. Oke, mulai ya teman-teman ya. Astaga. Aduh, lupa recordernya nggak saya pause tadi. Dari tadi ngerekam. Wah, oke oke. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih teman-teman sudah bersedia hadir, bersedia online, walaupun harus nunggu dulu 1 jam ya. Jadi sistem kita yang baru karena ini siswanya banyak, jadi dibagi 2 sesi. Untuk kelas lain mungkin 45 menit, tapi untuk khusus untuk pelajaran saya, KF dan matematika, kita jadikan 1 jam ya. Karena ini tadi saya ngajar 1 jam pun sebenarnya masih kurang panjang. Tapi kalau dijadikan 1,5 jam, nanti kasihan yang sesi 2-nya terlalu malam. Jadi kita jadikan 1 jam 1 jam. Nah, akibatnya ngajarnya agak cepet dikit. Tapi untuk yang sesi 2 agak santai, karena kan setelah ini nggak ada kelas lagi. Oke, minggu lalu kita kan sudah belajar tentang matriks, yang tentang kotak-kotak, terus di dalamnya ada angka-angka. Nah, minggu lalu kita sudah belajar tentang apa ya, matriks-matriks yang kayak penjumlahan, pengurangan, gitu-gitu ya. Itu saya udah bikin yang di kelas sebelumnya. Nah, ini kita sudah belajar tentang penjumlahan matriks, pengurangan matriks, terus perkalian matriks ya. Misalkan saya punya matriks A dan matriks B, yang elemen-elemennya bisa teman-teman lihat di layar sekarang. Terus matriks A dan matriks B itu saya jumlahkan. Jadi matriks A atau hapus aja semuanya. Gak apa-apa ya, warnanya beda-beda. Saya punya matriks A, saya punya matriks B. Terus matriks A sama matriks B ini kita jumlahkan. Jadi matriks A plus matriks B. Minggu lalu kan kita sudah pelajari bahwa kalau ada soal seperti ini, berarti matriks A sama matriks B bisa langsung kita jumlahkan, tapi kita cari yang tempatnya sama. Jadi kalau di pojok kiri atas, dia dijumlahkannya juga dengan yang di pojok kiri atas. Kalau dia ada di pojok kanan bawah, dijumlahkannya juga dengan elemen matriks yang di pojok kanan bawah. Contohnya sekarang yang ini, matriks A plus matriks B. Jadi yang kita lakukan pertama adalah ini ya, 1 ditambah 2 sama dengan 3 ya. Kita taruhnya mana? Pojok kanan, pojok kiri atas. Karena ini bapak ibunya kan tempatnya di pojok kiri atas. Terus kita geser, terserah teman-teman mau geser ke 3 atau kedua dulu. Ke kiri, ke kanan atau ke bawah dulu. Nah, sekarang kita ke kanan, berarti 2 ditambah 0 ya. Berarti 2. Terus habis itu kita kerjakan yang baris yang bawah. 3 tambah 6. 3 tambah 6 berarti 9. Habis itu 4 ditambah 4. 8. Berarti ada 8. Oh, ya alhamdulillah. Kalau nggak jelas itu bisa macam-macam, bisa sinyalnya, bisa laptopnya, laptop saya maksudnya. Alhamdulillah kalau semuanya jelas. Nah, sekarang kalau misalkan
dari sini, dari A plus B ini kan kita harus menambahkan elemen-elemen yang tempatnya sama kan. Berarti jelas dari sini kelihatan kalau misalkan penjumlahan itu elemen-elemennya itu harus sama jumlahnya. Jadi kalau misalkan saya punya matriks A, mau saya tambah sama matriks B, ukurannya matriks A harus sama dengan ukurannya matriks B. Kalau barisnya matriks A 2, barisnya matriks B juga 2. Kalau kolomnya matriks A 3, kolomnya matriks B misalnya juga harus 3. Kalau nggak sama juga, kalau ukurannya nggak sama, berarti nggak bisa dijumlahkan. Nah, sekarang coba kalau pengurangan seperti apa? Pengurangan aturannya juga sama dengan penjumlahan. Jadi kita mengurangkan elemen-elemen matriks di tempatnya yang sama. Di tempatnya yang sama, maksudnya di posisi yang sama. Jadi posisinya harus sama. Cuman kalau tadi ditambah, sekarang dikurangi. Sekarang berarti 1, kita kurangi 2 ya. 1 dikurangi 2 berarti min 1. Terus coba kita ke bawah. 3 dikurangi 6 berarti min 3 ya teman-teman. Terus habis itu ke atas lagi 2 sama 4 nya. 2 dikurangi 0. 2 kurangi 0 berarti tinggal 2. Terus habis itu 4 dikurangi 4. 0 ya. Nah, ini juga iya, kalau pengurangan ukurannya harus sama, matriks yang dikurangi ukurannya harus sama. Sekarang kalau misalkan saya punya matriks, bosan contohnya yang ini. Misalkan saya punya matriks B. Saya kalikan dengan bilangan berapa saja. Misalkan saya kalikan min 2 misalkan. Berarti apa yang terjadi? Berarti semua elemen di dalam matriks ini saya kalikan min 2. Matriks B ini kan ada 2, 0, 6, 4 ya. Berarti min 2 saya kalikan 2 misalkan. Hasilnya kan min 4. Saya tulis dulu di sini. Ingat posisi hasilnya sama dengan posisi induknya. Kalau induknya 2 ini ada di pojok kiri atas, berarti ini hasilnya ada di pojok kiri atas juga. Terus kita geser ke kanan, ke baris selanjutnya. Min 2 dikalikan 0 ya. Berarti dia 0. Min 2 dikalikan lagi 6. Berarti min 12. Terus min 2 dikalikan 4. Berarti min 8. Ini semuanya matriks minus-minusan. Benar nggak sih min 2 kali? Ya benar ya. Nah sekarang jelas ya teman-teman sampai sini ya. Sampai yang min 2 kali B kali matriks B. Jelas ya. Gampang. Ini kan yang minggu-minggu lalu. Terus misalkan saya punya contoh lagi, misalkan kalau A-nya sekarang nggak dikurangkan B, tapi sekarang A-nya dikalikan B. Kalau saya punya matriks A, saya kalikan dengan matriks B. Yang kita lakukan kemarin apa? Baris dikalikan kolom. Oke. Nah, berarti kita ngerjakannya sekarang yang baris pertamanya A dulu ya. Sama kolom pertamanya B. Nah, berarti elemen pertama kali elemen pertama ditambah elemen kedua kali elemen kedua. Nah, ini kan 1 dikalikan 2. 1 dikalikan 2. Ditambah, ini satunya udah selesai ya. Aduh. Aduh, nggak usah hapus-hapus ya ini. Udahlah, biarkan. Nah, 1 dikalikan 2. Terus ditambah 2 dikalikan 6. Oke. Sekarang yang saya geser adalah kolomnya. Tapi teman-teman boleh menggeser yang mana saja, terserah. Pokoknya konsisten. Nah, tunggu. Bentar. Nah, kalau tadi itu kan yang kita kalikan kan baris pertama, kolom pertama. Jadi, anaknya, produknya, hasilnya, itu harus ada di baris pertama, kolom pertama juga. Jadi nggak boleh misalkan saya taruh sini misalkan. Nggak boleh, harus sama tempatnya. Jadi kan ini pojok kiri atas, ini juga pojok kiri atas. Jadi anaknya juga harus pojok kiri atas. Oke.
terus kita geser jadi ke sini ya. Jadi yang ada nolnya itu. Push. Nah, berarti sekarang elemen pertama kali elemen pertama. Berarti 1 dikalikan 0 ditambah elemen kedua kali elemen kedua. 2 dikalikan 4. Saya tulis dulu ya kali-kaliannya biar jelas gitu loh. Yang mana kali yang mana. Oke, kalau ini sudah selesai, berarti sekarang kita pindah ke kolom yang kedua ya. Coba kita kolom kedua, baris kedua dulu. Baris kedua. Kita pindah ke baris kedua, kolom kedua. Coba sekarang kita kerjakan baris kedua dikalikan kolom kedua dulu ya. Coba. Berarti kan tempatnya nanti di sini kan? Berarti 3 dikalikan 0. Saya tulis dulu 3 dikalikan 0 ditambah 4 dikalikan 4. Oke. Kalau itu sudah, kita geser kolomnya ke yang sebelah sini. Aduh. Berarti tempatnya yang kosong ini. Berarti ini 3 kalikan 2 ditambah 4 dikalikan 6. Nah, gini ya. Kalau ini sudah, berarti tinggal kita jumlah-jumlahkan perkalian-perkalian ini. Mulai dari yang pertama, 1 kali 2, 2 ya berarti ditambah 2 kali 6. Berarti ini 2, ini 12 kan, ditambah 2 ditambah 12 berarti 14. Sekarang yang satunya, 1 kali 0, 0. 2 kali 4, 8. Berarti 0 ditambah 8, berarti 8. Oke, sekarang yang bawah. 3 kali 2, 6. 4 kali 6, 2, 4. Berarti 6 ditambah 24, 30 ya. Angka yang besar. Sekarang ini 3 kali 0, 0. Ditambah 4 kali 4, 16. 0 ditambah 16, 16. Jadi hasil perkalian matriks A dikalikan dengan matriks B adalah 14, 8, 30, 16. Itu hasilnya. Begitu. Nah, sampai sini jelas semua ya. Ini kita cuma mengingat kembali materi yang minggu kemarin. Minggu lalu. Materi hari Rabu. Minggu lalu juga Rabu. Kan saya Kamisnya tukar ke Rabu. Tepat seminggu yang lalu kita belajar ini. Jelas ya teman-teman ya? Jelas semua lah. Ini orangnya cuma 10 loh. Jangan tidur ya. Saya nanti ngomong sendiri. Oke nih. Nah, sekarang lanjut. Bukan ini. Sekarang kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu mencari determinan matriks. Jadi kalau misalkan kemarin di sistem persamaan linier kita kan punya A kalikan B sama dengan C ya. Ini bukan matriks ya, semuanya ini angka-angka biasa. Nah, berarti kalau misalkan saya mau cari B sama dengan berapa? Apa per apa atau apa kalikan apa dikurangi apa? Apa ya? Kalau misalkan saya nyari B, A dikalikan C. A dikalikan C, A per C. Loh, aduh, gimana? A per C atau apa? Ini saya nyarinya B loh ya. B sama dengan coba diteliti lagi. A per C atau C per A? C per A, hati-hati loh Mas Rian. Nggak teliti. C per A ya. Oke. Apa lagi ya? Nah, kalau di matriks itu kita nggak boleh misalkan ada kayak determin. Ada di bawah gini matriksnya.
misalkan matriks A, nggak boleh ada begitu. Nah, nanti salah satu harus kita apakan? Nah, yang pertama itu harus kita hitung determinannya. Jadi nggak boleh ada kayak matriks terus di posisinya bawah ini loh. Nggak ada ceritanya. Nah, nanti itu masih jauh sih bagaimana menggunakan determinan ini, tapi pokoknya kita harus belajar determinan dulu. Nah, determinan itu adalah itu selisih perkalian elemen-elemen pada diagonal utama dengan perkalian elemen-elemen pada diagonal sekunder. Gampangnya matriks itu diagonal utama dikurangi diagonal sekunder, beres. Gampang. Kalau misalkan kita mencari determinan dari matriks A, boleh teman-teman tulis det A, atau boleh ditulis seperti ini. Ini teman-teman sudah kenal ya. Kalau dulu kan kita pakainya kayak nilai mutlak dari X ya. Berarti kalau X-nya min 1, kalau dikasih nilai mutlak berarti X-nya sama dengan 1. Itu kalau di persamaan linear. Kalau di matriks, kalau misalkan saya punya matriks A, saya kasih pagar, itu artinya dia ini bukan matriks A, tapi determinan dari matriks A. Selisih dari diagonal-diagonal yang dimiliki matriks A. Nah, terus habis gitu sekarang kita, waduh sudah saya coret-coret. Sekarang kita lanjut ya. Cara menentukan matriks itu sangat bergantung kepada ukuran dari matriks itu. Nah, kalau misalkan matriksnya 2 kali 2, berarti cuma punya 4 elemen seperti yang ini, cara menentukan determinannya itu gampang. Teman-teman tinggal mengalihkan diagonal utama. Ingat diagonal utama itu yang miringnya gini ya, bukan yang satunya. Aduh, daripada ini. Teman-teman hanya tinggal mengalihkan diagonal utama yang ini, terus habis itu dikurangi hasil perkalian diagonal yang satunya, dikurangi B kali C. Selesai masalahnya. Seperti ini misalkan, kita punya contoh soal, matriks P elemennya 2, 1, min 6, 3. Nah, terus berapakah determinannya? Berarti determinannya diagonal utamanya ini dikurangi, berarti 2 kali 3 ya, dikalikan. Dikurangi, ini yang di sini selalu dikurangi ya rumusnya. Dikurangi diagonal yang satunya. 1 kalikan min 6 ini. Yang ini sama dengan 6 dikurangi 1 kali min 6 min 6. Jadi sama dengan 6 ditambah 6. Minus ketemu minus plus. Sama dengan 12. Oke. Nah, jelas ya? Sebentar. Perlu contoh soal lagi nggak? Kalau nggak perlu contoh soal, kita langsung lanjut. Pokoknya diagonal utama dikurangi perkalian dari elemen-elemen di diagonal utama dikurangi satunya. Oh, perlu. Oke. Saya tadi udah bikin. Bukan ini. Ini kali ini. Tadi kenapa nggak dihapus-hapus dulu ya? Sekarang jadi hapus-hapus. Oke. Nah, misalkan saya punya matriks ini, ada pecahannya matriksnya. 3, 2, 5, 1/2. Yang lain tidur apa ya, Bu? Nggak tahu. Soalnya orangnya cuma sedikit, cuma 10. Kalau yang tadi kan sampai 23-an gitu. Yang ini sepi. Sayangnya nggak bisa jadi satu kelas ya. Nggak apa-apa deh. Nah, ini ya, misalkan C-nya ada yang begini. Terus habis itu kita lihat dulu dia. Misalkan saya mau cari determinan dari C. Determinan dari C berarti diagonal utamanya, kita harus tahu diagonal utamanya dulu, yang ini ya. Berarti 3 kali setengah, benar, dikurangi diagonal yang nggak utama, diagonal satunya, 2 dikalikan 5, sip. Berarti sama dengan 3 kali setengah berapa?
Yuk, yuk, yuk. Mm-mm. 3 kali setengah berarti, ya, ya benar. Hati-hati, tunggu. 3 kali setengah kan 1,5. 1,5 dikurangi 10. Aduh, yaitu 10 ya. Berarti sama dengan berapa? 7,5 kah? Atau berapa? Ayo yang teliti. 1,5 dikurangi 10 kan besaran 10-nya toh. Besaran 10-nya berarti bagaimana? Benar, minus 1,5 dikurangi 10. Nah, minus 8,5. Hati-hati yang teliti. Ini ya, berarti determinan dari matriks C adalah minus 8,5. Jadi determinan itu cuma angka. 1, 2, 3, 4, 0,5, 0,1, minus 8,5. Jadi bukan, dia tidak menghasilkan matriks lain. Dia cuma angka aja. Itu kalau untuk matriks 2 kali 2 yang barisnya cuma 2, kolomnya cuma 2. Kalau misalkan matriksnya 3 kali 3, kok bisa pakai tanda matriks ya Bu? Apanya yang pakai tanda matriks? Oh, nggak pakai. Maksudnya hasilnya ya, nggak pakai tanda matriks. Jadi itu cuma angka. 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Cuman, kan itu cuma selisih. Nah, terus habis itu kalau 2 ya tadi. Kalau 3 kali 3, ada 2 yang bisa kita pakai. Ada yang namanya metode Sarus sama kofaktor. Atau biasanya kalau saya ngomongnya bukan ekspansi kofaktor sih. Ngomongnya minor kofaktor. Istilahnya macam-macam. Nah, kalau saya istilahnya namanya minor kofaktor, tapi itu caranya sama. Nah, teman-teman tidak harus bisa dua-duanya, teman-teman bisa pilih salah satu yang teman-teman suka. Nah, kalau yang di kelas yang pertama tadi kebanyakan milihnya Sarus. Soalnya lebih simpel sih memang saya akui. Tapi itu hanya untuk matriks 3 kali 3 aja. Kalau 4 kali 4 bagaimana? 4 kali 4 pakai software, udah nggak zaman kayak gini-gini. Jadi, untuk yang biasanya sih kalau ujian, kalau misalkan ngitung manual, biasanya paling banter 3 kali 3 kok. Jadi nggak usah khawatir. Paling banter ya pakai cara ini. Tapi saya belum cek ini ya. Soal-soalnya kalau matriks seperti apa. Bla 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 bla. Nah, ini. Jadi kalau untuk metode Sarus itu sangat mudah. Teman-teman tinggal ngambil kolom pertama dari sama kedua, matriks yang teman-teman punya, terus dipindahkan ke sini. Ini kan sebenarnya kolom pertama sama kolom kedua tuh yang ada di sini. Kenapa sih kita pindahkan? Biar semuanya itu punya diagonal. Soalnya loh kalau misalkan nggak dipindah ya, kalau misalkan nggak dipindah, misalkan ini saya tulis diagonalnya ini kan ya, sama ini. Itu ada beberapa yang nggak punya diagonal, yang nggak bisa dihitung di sini. Ini nggak punya diagonal. Jadi supaya semuanya kehitung, itu kita pindahkan yang bukan kita pindahkan sih, kita tulis kembali yang kolom 1 sama kolom 2 di sebelah kanannya matriks kita yang ini kan. Bukan berarti tapi matriksnya nambah segini, enggak, matriksnya tetap yang 3 kali 3 ini, matriksnya tetap yang ini yang atas. Yang sebelah kanan, yang ini, yang 2 kolom ini cuman kita tulis ulang supaya kita lebih mudah gitu. Bentar contohnya. Caranya, bentar ya, ini saya terangin dulu ininya, teknisnya. Gampang, ini tuh sangat mudah soalnya gini, yang ke bawah ini pasti positif, yang ke atas pasti negatif. Makanya ini kan negatif. Berarti ini maksudnya P kalikan T kalikan X ditambah I kalikan U dan seterusnya dikurangi V
kali T kali R dikurangi ini dikurangi ini. Nah, ini contohnya sekarang bukan lupa contohnya yang mana. Nah, diberesin dulu aja deh, ini dihapus dulu ya. Itu T dan S nya gimana? Iya, pertanyaan yang saya harapkan. Ntar kembali lagi ya. Oke. Loh, 32. Nah, T sama apa? T sama S nya gimana? Yang ini sama yang ini kan? Nah, ini sudah tercover karena ini kan pernah di sini. T-nya kan sebenarnya kita pakai yang ini. S-nya kita pakai yang ini. Jadi ini sebenarnya semua elemen tuh kehitung. Cuman kelihatannya kan yang ini sama yang ini kan nggak kehitung kan. Tapi sebenarnya dia sudah pernah terhitung. Cuman posisinya aja kelihatannya dia nggak kehitung. Terus ada yang kehitung 2 kali dong, kayak misalkan B. B kehitung 2 kali kan. Nggak apa-apa karena satunya ke bawah, satunya ke atas. Jadi apa? Supaya semua itu ada temennya. Begitu ceritanya. Ini tadi bukan ya. Ntar saya hapusnya semuanya dulu. Tahu gitu tadi saya sambil nunggu teman-teman masuk, saya nggak perlu hapus papan tulis ya. Nah, jadi sekarang saya punya matriks A. Matriksnya itu 3 kali 3, punya 3 baris dan punya 3 kolom. Kita cari determinannya. Nah, kita cari determinannya berarti kita tulis ulang yang kolom pertama sama kedua. Berarti kolom ini sama kolom ini kita tulis ulang di sebelah kanan matriks yang sudah kita punya. Berarti 5, 1, 0. Terus matriks yang sebelah kolom yang sebelahnya kita tulis di sebelahnya. 3, min 2, 1. Yes ya. Kalau sudah, ini teman-teman bisa langsung, boleh sih yang kayak misalkan langsung dihitung gitu. 5 kali 2 kali 0 ditambah ini. Boleh. Tapi supaya nanti kita jelas, kita tandai dulu ya. Ini diagonal utama. Terus ini diagonal utama yang selanjutnya. Nah, terus habis itu ini yang selanjutnya. Oke, terus habis itu ada nanti yang ke atas-atas kan? Kita kelompokkan dulu gitu loh maksud saya. Ada yang ke atas-atas, yang ini. Terus yang ini. Terus yang ini. Jadi yang diagonal yang biru ini plus. Kayaknya diagonal yang biru ini plus. Diagonal yang merah yang ke atas itu minus. Kalau sudah, sekarang kita hitung. Caranya kan enggak. Caranya gini, dikalikan. Jadi setiap diagonal kan kita punya elemennya 5, min 2, 0. Misalkan untuk yang diagonal plus ya, yang pertama, itu dikalikan. Jadi, kita tulis dulu angka-angkanya ya. 5, saya kalikan dengan min 2, terus saya kalikan dengan 0. Udah ya. Karena yang sekarang kita pindah ke sebelahnya, tapi kan sebelahnya plus kan. Kita tambahkan dengan diagonal yang sebelahnya. 3 min 1 0. Udah, berarti ini udah. Ditambah diagonal positif yang terakhir 2 kali 1 kali 1. Nah, berarti yang plus sekarang kita sudah hitung semua ya. Bukan, sudah kita tulis semua. Sekarang kita pindah ke diagonal merah. Mulai dari yang paling kiri. Diagonal merah pertama. Ingat yang diagonal yang ke atas ini, yang bukan diagonal utama itu minus ya tandanya. Berarti sekarang kita minus. Berarti min 0 dikalikan min 2. Ini minnya saya kasih tanda kurung di sini. Maksudnya adalah ini dikalikan. Ya. Kalau misalkan nanti kita tulisnya nggak pakai tanda kurung, 0 kayak gini, takutnya ini
kita keliru, dan pasti akan keliru jadi penjumlahan pengurangan nanti. Jadi maksudnya 0 dalam kurung min 2, ini maksudnya berarti 0 kali min 2. Ya ini nanti hasilnya 0 sih, tapi kita tulis dulu aja biar nggak bingung. Jadi 0 kali min 2 kali 2. Ingat sekarang kan ini tandanya minus, berarti dikurangi. Selanjutnya 1 kali min 1 kali 5 dikurangi 0 kali 1 kali 3 ya. Sip. Seperti ini. Sama dengan berapa? Nah, ini sekarang kita hitung sama-sama. 5 kali min 2 kali 0. Berapa saja kalau dikalikan dengan 0 hasilnya adalah 0. Enak kan kalau ada 0 ya. Saya paling suka kalau hitung ada 0 nya. Sekarang yang kedua, ditambah 3 kali min 1 ada 0 di sini. 0 juga ini. Ditambah 2 kali min 1 kali min 1. Berarti ini ditambah 2. Dikurangi min ini 0, ini 0 ya, berarti ini 0. Dikurangi lagi 1 kali min 1 min 1 dikalikan 5 berarti min 5. Saya kasih dalam kurung ya. Berarti min 5. Dikurangi, ini ada 0 kan di sini. Berarti dia 0. Jadi pada akhirnya kita punya 2, yang lainnya kan 0 tambah 0, 0 ya. Pasti 0 tambah 2, 2. Dikurangi min 5. Nah ini sama dengan 2 ditambah 5. Jadi kita punya hasil akhirnya 7. Jadi teman-teman, determinan dari matriks A yang 3 kali 3 ini adalah 7. Nah, dari sini jelas semua nggak? Jelas ya? Saya harap jelas semua. Jelas ya? Alhamdulillah. Oke, kalau cara yang seharus sudah jelas, sekarang kita lanjut ke cara yang kedua, yaitu ini minor cofactor atau ekspansi cofactor. Idenya dari cara ini adalah kita membuat matriks kecil-kecil dari matriks yang besar-besar ini. Jadi macam-macam caranya. Bisa pakai, jadi intinya begini, ini kan ada matriks 3 kali 3 ya. Nah, itu kita isolir, waduh bahasanya. Jadi kita apa namanya? Kita isolir. Jadi biar supaya kita tuh punya ini. Punya matriks yang lebih kecil-kecil. Jadi nanti kayak kita ganti-ganti. Bisa ini. Nanti bisa yang terakhir lah, gitulah pokoknya. Nah, langsung kita ke contoh aja ya, karena ini terlalu susah kalau untuk diomong-omongin. Tunggu. Oke, kita cari contohnya. Aduh pusing. Langsung contoh ya. Tunggu. Saya tadi kayaknya ada yang salah nerangin kelasnya sebelumnya. Dan baru sadar, astaga. Min 172 7253 7253 determinan M11 11. Oh enggak sih, bingung ya. Bingung lihat matematikanya.
Nah, oke. Kita langsung ke contoh aja wis. Saya bingung semakin ini. Iya bingung ya, saya juga bingung. Nah, kita lihat ini contohnya. Deng, deng, deng. Jangan khawatir, teman-teman nggak harus bisa dua-duanya kok. Jadi boleh pilih salah satu yang mana yang lebih suka. Kalau misalkan ternyata lebih suka sama yang cara sarus, pakai cara sarus. Kalau lebih suka pakai cara ini, pakai cara ini. Terserah lah pokoknya. Saya nggak akan menentukan kerjakan ini dengan metode ini, nggak. Ngapain? Bebas. Memang kalau misalkan kita lihat textbook atau ngelihat kayak di buku-buku itu nanti ada IJ-IJ itu ya. Saya nggak suka. Soalnya saya juga lihatnya pusing. Tapi IJ-IJ itu sebenarnya I-nya itu baris, J-nya itu kolom. Jadi ya begitulah. Nah, prinsipnya itu begini. Kalau misalkan minor kofaktor itu kita pilih satu, kita reduksi gitu loh. Jadi kita kurangi matriks 3 kali 3 jadi matriks 2 kali 2. Supaya apa? Kalau matriks 2 kali 2 determinannya kan cuman diagonal utama dikurangi diagonal yang kecil itu, diagonal yang satunya. Cuman gitu aja kan prinsipnya. Nah, jadi kalau misalkan kita punya, jadi kita kayak misalkan acuan kita tuh yang ini ya, acuan kita yang 102 itu ya. Jadi 102 itu nggak akan kita masukkan ke matriks. Matriksnya nanti ya matriks kecil-kecil. Nah, terus kita harus punya satu bagian lagi yang kita tutup. Jadi ini kayak kita nutup-nutup. Jadi misalkan bagian pertama kita tutup yang 2 sama 3. 2 sama, aduh kok sama sih warnanya. Ih, saya kasih warna yang beda biar beda. Ini misalkan kita tutup dulu ya yang ini ya. Nah, berarti kita punyanya matriksnya itu, matriksnya ini yang kelihatan. Min 1, kita tulis dulu ya. Min 1, 0, 4, 1. Terus kita ambil satu bilangan yang jadi acuan, itu bilangan yang ada di ini loh, ada di pojokan. Kayak ini misalkan. Nah, ini kan pojokannya kan. Aturannya ini plus min plus. Jadi ini plus 1 kan, saya tulis 1. Artinya apa? Matriks yang gede, matriks yang besar ini kita cari determinannya. Terus habis itu kita kalikan dengan plus 1. Ih, mau saya ini hari ini nggak beres banget. Tunggu. Ini ya berarti. Oke, determinan. Nah, habis itu kalau ini sudah, kita geser. Yang ditutup diganti. Bukan lagi yang itu, tapi yang ditutup ganti yang sebelahnya yang tengah. Nah, berarti matriks saya sekarang, ini karena yang kedua dikurangi ya. Matriks saya sekarang adalah yang nggak saya tutup. Jadi 2, 3, 0. Iya sih komputernya udah ngeng gitu. Kan berat ini kan soalnya elektro itu berat banget. Kalau dibuat nerangin. Tapi emang mungkin laptop saya yang error-error dari kemarin dari minggu lalu. Nah, ini berarti sudah apa namanya? Sudah beda ya. Sekarang kan kita sudah geser, kita sudah punya matriks kecil yang kedua. Berarti acuannya itu angka yang di pertigaan ini. Ini. Berarti yang kita taruh di depan sini adalah 0. Kalau sudah, kita geser lagi ke tempat yang terakhir. Jadi ke yang ini. Otomatis matriks kecil kita sekarang adalah yang itu yang nggak ketutupan. 2, min 1, 3, 4. Bilangan acuannya berapa ini? Yang ada di pojokan pokoknya. 2. Karena ini acuannya plus, berarti ini plus ya di sini. Nah, kalau kita sudah punya ini, kita tinggal ngitung determinan, tapi kan ini kan orde 2 kali 2 kan, matriks yang kecil-kecil 3 ini. Nah, berarti kalau orde 2 kali 2, bagaimana caranya ngitungnya? Ya diagonal utama dikurangi diagonal yang enggak utama, jadi 1 kan ini. 1. Berarti kan itu min 1 dalam kurung ya, karena perkalian. Min 1 kali 1 saya kurangi dengan 0 kali 4. Nah, ini untuk yang pertama. Sekarang yang kedua. Min 0, ya sebenarnya kalau 0 pasti 0 ya, dikalikan berapa saja, tapi supaya jelas kita kalikan. Maksudnya apa namanya kita tulis. Berarti yang ini diagonal utamanya yang ini 2 sama 4 ya.
Berarti 2 kali 4 dikurangi 0 kali 3. Oke, sekarang yang terakhir 2. Nah, sekarang berarti ini yang ini 2 kali 8. 2 kali 8 saya kurangi min 1 kali 3. Nah, ini dia yang kita cari. 2 kali 4. Apa yang 2? Oh iya, men. Aduh, salah. 2 kali 4. Ini. Terima kasih, Mbak Titi. Oke, nah sekarang kita cari sekarang hasilnya. Ini kan berarti 1 dikali, kalau 1 kan nggak usah dihiraukan ya. Berarti min 1 dikalikan 1, min 1 ya, dikurangi 0. Berarti ini hasilnya min 1. Karena ini 0 kali 4 kan berarti 0. Dikurangi, nah ini udah pasti 0. Ini depannya aja udah 0. Berarti ini 0. Ditambah 2 kali 4, 8 ya. Dikurangi min 1 dikalikan 3. Min 1 kalikan 3 berarti min 3. Ups, min 3. Oke, berarti kita sekarang punya min 1 ditambah, ingat yang di dalam kurung dikerjakan duluan, berarti 2 dikali berapa itu? 8 dikurangi min 3. Kembali kasih. 8 dikurangi min 3 berarti 8 ditambah 3 berarti 11 ya. Gini. Berarti kita punya min 1 ditambah 2 kali 11. Kita lanjutin di atas ya. Jadi sekarang saya punya min 1 ditambah 22 ya. Saya punya 21 berarti. Jadi determinan dari matriks A itu adalah 21 ini. Nah, setelah kita membahas dua metode tadi, kira-kira lebih jelas, lebih suka pakai yang mana? Pakai Sarus atau pakai ini? Pakai minor kofaktor atau ekspansi minor? Kira-kira aja. Sarus. Iya sih, memang lebih gampang Sarus. Kesannya lebih simpel memang Sarus. Lebih enak juga ininya. Jadi teman-teman langsung mengalihkan. Saya juga menyarankan pakai Sarus aja. Tapi ingat, ini untuk orde 3 kali 3 ya. Kalau misalkan nanti 4 kali 4, jangan pakai, nanti ada lagi metodenya. Tapi kalau 4 kali 4, nggak ada sih, kita jarang sekali ada soal di ujian 4 kali 4 gitu. Saya pun nggak pernah kalau misalkan suruh matematika 4 kali 4. Oh, itu besok. Nah, jadi materinya cuma sampai itu minggu ini. Jadi cuma mencari determinan dari matriks. Nah, sampai sini ada pertanyaan kah teman-teman? Jelas ya, saya harap semuanya jelas. Ini videonya jadi panjang nanti kalau misalkan saya upload kan, karena ada 2 edisi. Oh iya, besok kan hari Kamis, berarti besok kita ketemu lagi di kelas matematika. Terus apa lagi ya? Enaknya kalau menurut teman-teman yang ini, yang di sesi kedua ini, enaknya kita bahas materi UTS-nya. Perlu dibahas nggak sih? Atau nggak usah dibahas? UTS-nya itu kemarin saya ambil dari soal-soal UAN, kecuali yang nomor 5. Nomor 5-nya soal di bukunya teman-teman. Pernah kita bahas, terus saya salah bahasnya. Terus akhirnya saya keluarkan. Saya janji mengeluarkan untuk UTS kan, terus saya keluarkan. Jadi minggu besok. Jadi besok ini enaknya kita selesaikan matriks atau kita bahas UTS atau ngumpeti bu. Enggak kok, UTS-nya enggak ngumpeti. Itu apa? Itu soal-soal UAN.
Paling karena soal cerita itu loh, teman-teman bingung. Karena kalau soal cerita itu kan sebenarnya sudah kita bahas, tapi kalau soal cerita kan ada sejuta kemungkinan gitu ya. Jadi itu teman-teman bingung ini harus diselesaikan dengan apa, bagaimana. Itu bahaya memang soal cerita itu paling bahaya. Em, berarti gini aja wes. Berarti pertemuan yang besok ini yang hari Kamis kita selesaikan matriks, UTS-nya kita bahas minggu depan ya. Jadi matriks, terus nanti ada PR matriks, terus habis itu kita bahas, terus pertemuan minggu depan kita bahas UTS sama kita bahas PR matriks, terus pertemuan hari Kamisnya baru kita bab yang baru, biar tuntas gitu loh semuanya. Saya soalnya baru 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 yang enak banget itu aktivitasnya baru minggu-minggu ini, minggu-minggu kemarin sibuk banget. Oke oke, itu ya. Ada pertanyaan kira-kira untuk materi hari ini atau untuk matematika yang apa-apa atau usul atau apa? Kalau kalau teman-teman sudah nggak ada pertanyaan, sudah jelas semua, saya akhiri sampai di sini ya pertemuan kali ini. Oke, selamat malam. Seterusnya akan kita tetap kita pakai 2 sesi, tapi khusus untuk kelas saya satu sesinya 1 jam ya. Jadi 1 jam lah kurang lebih. Soalnya kalau 45 menit kita nggak dapat apa-apa, terlalu pendek. Ini aja 1 jam menurut saya kita cuma dapat determinan loh. Padahal hari ini sebenarnya saya pengennya sampai inverse, sampai selesai gitu. Jadi pertemuan besok kita sudah soal-soal. Tapi ya karena siswa kita sekarang banyak, teman-teman kita sekarang lebih banyak. Jadi kita pakai 2 sesi. Tapi khusus untuk matematika 1 jam ya. Jadi yang pertama dari jam 9 sampai jam 10, yang kedua 10 lebih 5 sampai selesai. Kasihan sampean Bu pasti capek. Wah, sini dong makanya bantuin ngerjakan tugas saya loh. Enggak sih biasa aja soalnya saya seneng ngajar. Ini kayak refreshing buat saya. Jadi saya seneng-seneng aja sebenarnya. Cuman kalau 3 jam itu saya pengen 1,5 jam sesi pertama. Wah, belum lagi bilang assalamualaikum. Saya pengennya 1,5 jam sesi pertama terus 1,5 jam sesi kedua. Tapi nanti kasih yang sesi kedua. Karena kalau 1,5 jam kan berarti yang sesi kedua mulainya setengah 11 ya. Itu pun kalau saya bisa mulai jam 9. Oh gitu, belum datang ya Mbak Tinari bukunya. Ya, nanti saya bilang ke ini deh. Oh saya selalu minum kopi, nggak mungkin saya nggak minum kopi. Nanti saya bilang ke Pak Hasan sama Pak Yahya ya soal bukunya, soalnya saya nggak ikut-ikut itu. Tapi nanti akan saya sampaikan. Nanti akan saya sampaikan soal bukunya ya. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai ketemu besok. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.